Halo adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat ya. Sebelum memulai pematerian, kakak mau nanya, di sini siapa yang cita-citanya menjadi seorang pemimpin? Ya, pasti semuanya mau jadi seorang pemimpin ya, karena setiap dari kita adalah seorang pemimpin. Nah, ada yang tahu tidak bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik itu seperti apa? Nah, kalau belum tahu, yuk kita belajar bersama dengan meneladani sikap kepemimpinan dari Khulafaur Rasyidin. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang sosok pemimpin Abu Bakar As-Siddiq. Kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq menjadi kisah yang perlu kita ketahui, karena sebagai teladan serta menginspirasi dalam kehidupan. Dikenal sebagai salah satu sahabat yang dekat dengan Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq dikenal juga dengan sebutan As-Sabiqunal Awalun karena termasuk orang yang paling pertama memeluk Islam. Sebagai seorang sahabat, Abu Bakar selalu membenarkan semua perkataan Rasulullah. Oleh karena itu, Rasul memberikan gelar As-Siddiq yang artinya benar. Coba, kakak mau nanya lagi nih. Kenapa Abu Bakar diberikan gelar As-Siddiq oleh Rasulullah? Coba siapa yang tahu? Iya betul, karena Abu Bakar selalu membenarkan semua perkataan Rasulullah. Oleh karena itu, Rasul memberikan ia gelar As-Siddiq yang artinya benar. Abu Bakar As-Siddiq lahir pada tahun 573 Masehi di kota Mekah. Nama aslinya adalah Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamimi. Beliau lahir dari orang tua bernama Utsman Abu Quhafah dan Salma Ummul Khair. Sebelum menjadi khalifah, Abu Bakar merupakan sahabat yang dekat dengan Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Rasulullah yang paling utama. Disebutkan dalam banyak kisah bahwa Rasulullah sangat mencintai Abu Bakar. Kecintaannya tersebut beralasan sebab memang Abu Bakar As-Siddiq adalah pribadi yang sangat mulia. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, Khulafa Abu Bakar diangkat berdasarkan musyawarah antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin yang berlangsung di Saqifah Bani Sa'idah. Selain menjadi sahabat terdekat Nabi, sepeninggalan Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar ditunjuk menjadi seorang imam sholat yang menggantikannya. Oleh karena itu, beliau dinilai mampu meneruskan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Masa Khulafaur Rasyidin Abu Bakar As-Siddiq terhitung singkat, yaitu 2 tahun 3 bulan, terhitung pada tahun 632 sampai 634 Masehi. Khulafa Abu Bakar As-Siddiq telah memiliki pencapaian yang luar biasa dalam Islam. Pencapaiannya diantaranya adalah pemberantas terhadap penolak membayar zakat, penyusun dan penulis mushaf Al-Quran, pemberantas nabi palsu, dan membela orang-orang yang memeluk agama Islam. Abu Bakar As-Siddiq merupakan sosok yang terpelajar dan dapat dipercaya menafsirkan mimpi seseorang. Sebagai sahabat yang dipercaya oleh Nabi Muhammad SAW, beliau juga dikenal sebagai sosok seorang yang dermawan, penyabar, rendah hati, memiliki tekad yang begitu kuat. Nah adik-adik, tadi kakak sudah menggambarkan secara singkat tentang sosok Abu Bakar As-Siddiq, yaitu sahabat Rasulullah yang merupakan Khulafaur Rasyidin yang pertama. Nah, jadi Khulafaur Rasyidin itu adalah seorang pengganti Rasulullah. Karena Rasulullah sudah wafat, maka penggantinya adalah Khulafaur Rasyidin yang tadi sudah kakak jelaskan, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, banyak sekali nilai-nilai keteladanan dari sosok Abu Bakar As-Siddiq yang perlu kita ketahui untuk kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq memiliki keimanan yang sangat kokoh dan kuat. Ia bahkan dijuluki sebagai As-Siddiq karena selalu membenarkan Nabi Muhammad. Nah, sifat ini adalah wujud dari keimanan yang kokoh dari Khulafa Abu Bakar As-Siddiq.
Nah, yang kedua, ia dikenal sebagai sosok yang pemberani dalam membela agama. Ia dikenang dalam sejarah sebagai pelindung utama Nabi Muhammad SAW, termasuk pada saat hijrah. Ia juga dikenang sejarah sebagai pembasmi nabi-nabi palsu setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Jadi setelah Nabi Muhammad SAW wafat, banyak warga-warga atau orang-orang di sana yang menjadi nabi, yang mengaku dirinya sebagai nabi. Nah, hal itu adalah salah karena nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Dan setelah Nabi Muhammad SAW wafat, tidak ada lagi nabi-nabi. Nah, nabi-nabi tersebut merupakan nabi palsu yang diberantas oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, yang selanjutnya, sebelum memeluk Islam, ia juga dikenal sebagai pribadi yang setia terhadap kebenaran, sehingga senantiasa berkata jujur dalam berbuat dan bertindak. Nah, yang keempat, kesederhanaan juga adalah teladan yang utama dari Abu Bakar. Meski ia adalah saudagar yang sukses, namun hidupnya tetap sederhana. Nah, yang kelima, saat menjadi khalifah, ia dikenal sebagai sosok yang senang bermusyawarah. Ini bermakna Abu Bakar adalah sosok yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Dalam setiap keputusan, ia melibatkan pendapat dari sahabat-sahabat Nabi lainnya. Nah, Abu Bakar dikenal sebagai saudagar yang kaya dan dermawan. Ia adalah sosok yang membebaskan Bilal dari siksaan majikannya saat menebusnya dengan harga yang sangat mahal. Nah, yang selanjutnya, Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai sosok yang cerdas. Oleh sebab itu, ia menolak untuk menyembah berhala yang baginya hanyalah sebuah patung. Yang kedelapan, Abu Bakar dikenal karena ketabahan dan kesabarannya. Meski menjadi sosok yang dekat dengan Nabi Muhammad SAW, namun ia tidak menangis ketika wafat Nabi Muhammad seperti sahabat-sahabat lainnya. Ia kuat dan tabah menyembunyikan kesedihannya. Dan yang terakhir, Abu Bakar dikenal sebagai sosok seorang yang pemberani dan tegas. Ia memerangi mereka yang menolak membayar zakat dan memerangi nabi-nabi palsu, juga kaum-kaum yang kembali memuja berhala setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Nah, banyak sekali teladan dari Abu Bakar As-Siddiq yang perlu kita tiru ya adik-adik. Dengan meneladani sikapnya, kita dapat menjadi seorang yang sebaik-baiknya pemimpin. Nah, jadi dari kisah-kisah yang sudah tadi kakak jelaskan, teladan-teladan yang tadi kakak sudah sebutkan, kita harus mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Oke adik-adik, cukup sekian materi kita hari ini. Semoga materi yang tadi kakak sampaikan bisa sampai kepada kalian dan juga kalian bisa mengamalkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.